Saya ingin bercerita tentang impian semua tukang. Kalau saya bisa bilang impian semua tukang itu adalah ketemu dengan end user langsung. Ketemu dengan pemilik rumah langsung, ada kita garapan tapi yang punya adalah pemilik rumahnya langsung ya. Tapi gini, kalau kenapa kok gitu? Karena memang gajinya kalau kita langsung ke end user itu lebih layak ketimbang kita ikut proyek ya. Jadi kalau ikut proyek itu kalau di Surabaya ini untuk tukang aja hitungannya mungkin 120.000 itu proyek. Kuli itu di bawah 100 ya, mungkin 90. Tapi kalau kalau ke langsung ke end user itu bisa tukang itu bisa 150 ya. Kemudian kuli bisa 120 bahkan untuk tukang bisa lebih dari itu. Pernah suatu ketika itu saya ke Garapan, ditelepon orang ya. Kemudian saya ke Garapan, ternyata ditelepon beliaunya minta tolong itu untuk support tukang gitu kan. Kemudian saya cek lokasi di daerah perbatasan antara Surabaya dan Sidoarjo ya. Itu kemudian saya ke lokasi, kemudian saya lihat-lihat begitu, kemudian di situ ada dua tukang, mandornya lagi keluar ya. Di kesempatan itu saya tanya ke mana itu ke tukangnya, masalahnya apa Pak gitu. Kemudian dia bilang ya masalah sebenarnya gaji Pak, karena tukang saja di tempat itu digaji 120.000 ya, 120.000. Saya tanya ada kopi, ada makanan, enggak Mas, itu terima bersih, adanya adalah air putih isi ulang. Saya langsung mengidentifikasi ya masalahnya ada di kesejahteraan sebenarnya itu, dan si tukang ini yang ada di situ dua orang itu kalau ada kerjaan lain pun dia akan cabut dari tempat itu karena memang nggak ada kerjaan lagi, akhirnya mau nggak mau itu diterima ya. Nah, saya juga berusaha untuk mendapatkan end user langsung, mendapatkan end user itu lebih ya saya katakan tadi lebih enak ya. Jadi kalau kita ikut proyek misalkan itu nanti bisa jadi kita jadinya subkon dan akhirnya kita hanya dapat apa ya remah-remahan roti saja, dan itu kan biasa kalau di proyek seperti itu. Tapi karena memang kesempatan dan project itu terbatas ya, akhirnya ya mau nggak mau orang-orang di dunia bangunan ini juga ya mau nggak mau juga ikutan gitu loh, daripada nggak kerja kan, akhirnya ya wis lah gaji berapa saya terima. Nah kalau di end user saya tadi bilang bahwa gajinya lumrah ya, jadi kita bisa lebih leluasa begitu untuk mendapatkan rupiah yang tentu saja lebih banyak. Tapi saya pribadi langsung ke end user atau pemilik rumah itu punya konsekuensi ya. Konsekuensinya adalah menjaga kualitas ya, menjaga kualitas benar-benar, yaitu juga meminimalisir komplain ya, minim garapan yang salah. Memang kualitas harus benar-benar dijaga kalau kita langsung ketemu end user, karena memang keberlanjutannya itu yang penting ya, dan kepuasan pelanggan itu juga sangat penting. Kalau saya sih mending borong jasa saja, borong jasa begitu, materialnya biar tuan rumahnya sendiri yang membeli, kita hanya borong jasa saja. Di situ lebih enak ya, di situ lebih enak. Saya sendiri untuk memperoleh end user akhirnya ya sering-sering mendokumentasikan garapan. Kalau ada garapan itu saya dokumentasikan lewat HP, lewat GoPro, lewat video, kemudian lewat ya saya cerita seperti ini, itu saya ceritakan ke jenengan semuanya, saya dokumentasikan ya. Dan menurut saya itu sudah saatnya ya, sudah saatnya saya sendiri juga tukang-tukang, bukan hanya saya tapi juga semuanya saja mulai mendokumentasikan diri, kemudian menguploadnya di media sosial kayak YouTube ya, kayak media-media yang punya komunitas kuat kayak Facebook misalkan, kayak TikTok sekarang itu ya, kayak juga Instagram. Itu harus ya. Bagi saya pribadi ya tiada hari tanpa video. Video itu saya usahakan untuk bisa memproduksi setiap hari, saya tik setiap hari. Itu sangat penting. Kalau jenengan lihat ya sekarang ini kan banyak sekali kayak misalkan Salt Bay ya, yang orang Turki itu seorang chef itu memvideokan dirinya, misalkan juga orang dengan akun nama CZN Burok itu juga mendokumentasikan dirinya, show off ya, dalam tanda petik show off untuk menunjukkan dirinya ke publik. Itu juga itu yang saya lakukan kepada tukang-tukang yang kalau ada garapan di lingkungan saya itu saya videokan. Itu bagi saya ya itu penting ya.
dan kemudian saya kumpulkan jadi satu, ibarat kata ya hanya dokumentasi saja. Lalu saya coba edit-edit, kemudian saya coba untuk voice over, atau misalkan saya coba untuk membuat sebuah narasi di situ yang kemudian saya upload ya. Mendokumentasikan, mengambil video, kemudian mengeditnya, kemudian sampai jadi apakah cukup, itu juga belum menurut saya ya. Yang paling penting itu juga menurut saya itu adalah distribusi, yaitu ya antara uploadan di TikTok, IG itu mungkin saja berbeda. Dan saya bisa katakan sangat berbeda dengan uploadan di YouTube ya. Kalau di YouTube itu beda juga karena emang komunitasnya berbeda. Tiap-tiap media sosial itu juga berbeda. Plus juga itu saya sendiri perlu untuk TP-TP ya, perlu untuk istilah kata itu berkenalan. Kalau mungkin bahasa ekstrimnya itu cari muka ya, cari muka ke user-user yang lain, kenalan dengan mereka, kontak langsung dengan mereka. Setiap user itu saya beritahu, ini loh ada channel kelas dunia yang rata-rata membahas tentang bangunan, tentang tukang, tentang skill tukang ya. Itu kayak door to door digital. Itu memang sangat-sangat penting sekali, bukan hanya upload kemudian selesai, tapi juga perlu untuk mengenalkan diri. Ibarat kata itu jemput bola ke mereka ini penting menurut saya. Karena dengan mengandalkan video saja itu saya rasa juga tidak cukup ya. Dan perlu kita mengenalkan diri tentang apa sih dagangan kita, apa sih kerjaan kita, bagaimana skill kita, kira-kira begitu. Itu juga salah satu hal yang bukan hanya untuk saya pribadi, tapi mungkin jenengan semua yang bergerak di dunia bangunan juga melakukan hal yang sama. Jangan segan-segan untuk video, jangan segan-segan untuk publikasi ya. Bukan untuk pamer tidak, tapi ini untuk kita itu ibaratnya ya mengenalkan diri ya, mencari customer kan, jualan. Kita jualan ya memang caranya seperti ini, menawarkan ke orang lain begitu. Dan salah satu hal juga yang tidak kalah penting, yang terakhir yang menurut saya juga paling penting itu ya, yaitu door to door. Selain door to door digital, itu juga door to door ketemu offline dengan orang lain, membagikan kartu nama, kemudian datang ke proyek begitu yang belum jadi, kira-kira apa yang bisa dibantu, entah itu bikin pagarnya atau bikin railing tangganya, atau misalkan ada kerjaan pasang keramik atau granit ya, atau pembuatan kitchen set. Itu juga penting banget menurut saya itu, dan tidak bisa diindahkan ya. Dan itu memang harus dan wajib, karena mau nggak mau kita juga ya masih offline lah ya. Nanti kita bisa kontak-kontak via WA lah begitu. Nah, apakah cara yang saya lakukan ini juga mendatangkan customer secara digital? Saya upload di TikTok, iya, dan mereka taunya dari TikTok dan ada yang kontak. Saya kira sudah sangat menyenangkan sekali, tinggal nanti frekuensinya ditambah. Baiklah, itu saja, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan bahasan yang lain. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini.